Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatika Ramadanti, NPM 2001071071022, kelas IPS B, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan berpresentasi tentang mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Yang pertama adalah awal mula munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah munculnya kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basrah, Irak. Basrah ketika itu menjadi kota pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Makin meluasnya dan makin banyaknya orang yang memeluk agama Islam menyebabkan adanya orang yang ingin menghancurkan Islam, terutama dari segi akidah. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam tidak hanya mereka yang bukan beragama Islam, akan tetapi juga datang dari orang-orang Islam sendiri karena masalah politik. Golongan Khawarij yang pada mulanya muncul lantaran masalah politik, namun kemudian mereka mempersoalkan pula masalah teologi atau tentang masalah iman dan kufur. Menurut mereka, orang Islam yang berdosa besar adalah kafir, sedangkan menurut Murji'ah tidak. Selanjutnya, orang Islam yang demikian itu, menurut Wasil bin Atta, bukan mukmin dan bukan pula kafir. Lalu ia dikenal sebagai Mu'tazilah karena ia berbeda pendapat dengan gurunya dan memisahkan dirinya daripadanya. Kemudian adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama adalah Wasil bin Atta pada tahun 80 sampai 131 Hijriah. Wasil bin Atta al-Ghazal adalah pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpinnya. Yang pertama, ia pula yang terkenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Yang kedua adalah Al-Alaf tahun 135 sampai 235 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdul Huzail Muhammad bin Al-Huzail Al-Alaf. Ia sebagai pemimpin Mu'tazilah kedua di Basrah. Yang ketiga adalah Bishr bin Al-Mutamir, wafat pada tahun 226 Hijriah. Ia adalah pemimpin aliran Mu'tazilah di Baghdad. Ia adalah seorang tokoh aliran ini yang membahas konsep tawalud, yaitu batas-batas pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Yang keempat adalah An-Nazam tahun 185 sampai 221 Hijriah. Nama sebenarnya adalah Ibrahim bin Shayyar bin Hani An-Nazam. Ia adalah murid Abdul Huzail Al-Alaf. Ia juga banyak bergaul dengan para filosof. Pendapatnya banyak berbeda dengan aliran Mu'tazilah lainnya. An-Nazam memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa, antara lain tentang metode keraguan dan metode empirika atau percobaan-percobaan, yang merupakan cikal bakal pembaharuan di Eropa. Yang kelima adalah Al-Jubai yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad bin Ali Al-Jubai. Sebutan Al-Jubai dari nama tempat kelahirannya, yaitu satu tempat bernama Juba di Iran. Al-Jubain adalah guru imam. Yang berikutnya adalah pemikiran kalam Al-Mu'tazilah. Yang pertama adalah pemikiran bahwa Allah tidak memiliki sifat azali, dan pemikiran bahwa Allah tidak memiliki ilmu, qudrah, hayat, sama, basar, dan seluruh sifat azali. Yang kedua, pemikiran tentang kemustahilan melihat Allah dengan mata kepala dan keyakinan mereka bahwa Allah sendiri tidak melihat dirinya dan lain pula tidak bisa melihat dirinya. Yang ketiga adalah pemikiran tentang kebaruan atau hadis, kalamullah dan kebaruan perintah, larangan, dan kabarnya. Yang kemudian, kebanyakan mereka mengatakan bahwa kalamullah adalah makhluknya. Yang keempat, pemikiran bahwa Allah bukan pencipta
perbuatan manusia, bukan pula pencipta perilaku hewan. Yang kelima, pemikiran bahwa orang muslim yang fasik berada dalam satu mazilah di antara dua mazilah, mukmin dan kafir, atau mazilatun baina mazilataini. Inilah alasan mereka disebut Mu'tazilah. Yang keenam, pemikiran bahwa segala sesuatu perbuatan manusia yang tidak diperintahkan oleh Allah atau dilarangnya adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak Allah kehendaki. Berikutnya adalah ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah. Yang pertama adalah At-Tauhid atau Kemahaesaan Allah. Ajaran yang paling penting dari kaum Mu'tazilah adalah At-Tauhid atau Kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika Ia merupakan zat yang usik. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak paham antropomorfisme, yaitu paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Yang kedua, al-adl atau keadilan. Bagi Mu'tazilah, paham ini mereka munculkan karena ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil seadil-adilnya. Yang ketiga, al-walaid atau janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjauhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Pembuatan dosa besar bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka bukan pula mukmin, karena iman mereka tidak lagi sempurna. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar atau menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya dari segi pelaksanaannya. Apakah seruan untuk berbuat baik dan larangan berbuat buruk itu dilarang dengan lunak atau dengan kekerasan? Berikutnya adalah ciri-ciri kaum Mu'tazilah. Yang pertama, kedudukan akal tinggi di dalamnya, sehingga mereka tidak mau tunduk kepada arti harfiah dari teks wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran filosofis dan ilmiah. Mereka tinggalkan arti harfiah teks dan ambil arti majazinya. Dengan lain kata, mereka tinggalkan arti tersurat dari nas, wahyu dan mengambil arti tersiratnya. Mereka dikenal banyak memakai tawil dalam memahami wahyu. Yang kedua, akal menunjukkan kekuatan manusia. Maka, akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat, yaitu manusia dewasa. Manusia dewasa berlainan dengan anak kecil, mampu berdiri sendiri, mempunyai kebebasan dalam kemauan serta perbuatan, dan mampu berpikir secara mendalam. Karena itu, aliran ini menganut faham Qadariyah, yang di barat dikenal dengan istilah free will and free age, yang membawa kepada konsep manusia yang penuh dinamika, baik dalam perbuatan maupun pemikiran. Yang ketiga adalah pemikiran filosofis. Mereka membawa kepada penekanan konsep Tuhan yang maha adil. Maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka. Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Dalam Al-Quran disebut sunnatullah yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini. Alam ini berjalan menurut peraturan tertentu, dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan kehidupan manusia di dunia ini. Teologi rasional Mu'tazilah inilah dengan keyakinan akan kedudukan akal yang tinggi, kebebasan manusia dalam berpikir serta berbuat, dan adanya hukum alam ciptaan Tuhan yang membawa pada perkembangan Islam bukan hanya filsafat, tetapi juga sains.
Saya menyertakan pertanyaan di dalam presentasi pertama ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan At-Tauhid. At-Tauhid adalah ajaran yang paling penting dari kaum Mu'tazilah. Adalah At-Tauhid atau kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika Ia merupakan zat yang usik. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak paham antropomorfisme, yaitu paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Presentasi berikutnya adalah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Menurut Imam Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam, hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Yang pertama adalah sejarah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan bahwa istilah Ahlul Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri yang melahirkan melalui sejumlah hadis yang diucapkan, yakni hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Tirmizi. Adapun mengenai keabsahan hadis tersebut telah pula kita jelaskan, yaitu kendatipun pada dasarnya hadis itu dhaif atau lemah. Misalnya, namun karena banyak riwayatnya, maka satu sama lain saling menguatkan. Dengan demikian, status hadis-hadis tersebut berubah menjadi kuat. Berikutnya adalah aliran-aliran dalam Ahlul Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah aliran Salafiyah atau tradisional, adalah bagian dari Ahlul Sunnah yang mana lebih menonjol ke Ahlus Sunnahannya daripada Khalaf atau modern. Biasa disebut Asy'ariyah. Aliran Salafiyah sesuai dengan maknanya atau tradisional, senantiasa mempertahankan konsepsi akidah Islamiyah yang original, tradisional dengan penuh konsekuen, sesuai dengan doktrin akidah pada masa Nabi dan masa sahabat serta tabi'in. Yang kedua adalah aliran Khalaf, artinya konvensional. Pertama, aliran yang amat berlebihan dalam mengkulturasikan akal. Menurut pengikut aliran itu, tanpa wahyu pun manusia mampu mengenal Al-Khaliq dan mampu pula membuat syariat dengan bantuan akal sendiri. Aliran ini dikenal dengan Mu'tazilah atau suprarasionalisme, sebagaimana yang disertakan di depan. Kedua, aliran yang penempatan akal sebagai wahyu, akal dan wahyu saling mendukung kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Dalam hal tersebut, akal tidak cukup mampu memahami wahyu karena keterbatasannya. Aliran itu lebih dikenal dengan Asy'ariyah atau skolastisme, atau juga disebut rasionalisme moderat. Berikutnya adalah doktrin-doktrin Ahlul Sunnah wal Jamaah atau prinsip dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah bidang akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri lebih menekankan bahwa pilar utama keimanan manusia adalah tauhid, sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap muslim bahwa Allah yang menciptakan, memelihara dan mematikan kehidupan semesta alam. Ia Esa, tidak terlibat dan tidak memiliki sekutu. Pilar yang kedua adalah nubuat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul sebagai utusannya. Yang kedua adalah bidang istinbat al-hukum, pengambilan dasar hukum syariah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum istinbat al-hukum tidak dibantah oleh semua mazhab fikih. Sebagai sumber hukum nakli, posisinya tidak diragukan. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi di dalam Islam.
As-Sunnah. As-Sunnah meliputi al-hadis dan segala tindakan dan perilaku Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in. Penempatannya ialah setelah proses istinbat, al-hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran atau digunakan sebagai komplement atau pelengkap dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Berikutnya adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan kelompok legislatif atau al-hayy wa al-aqdi dan umat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus, atau kesepakatan orang-orang mukallaf dari umat Muhammadah pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Dalam Al-Quran, dasar ijma terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 143. Qiyas sebagai sumber hukum Islam merupakan salah satu hasil ijtihad para ulama. Qiyas yaitu mempertemukan sesuatu yang tak ada nas hukumnya dengan hal lainnya yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Qiyas sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah bidang tasawuf. Tasawuf adalah mensucikan hati dari apa saja selain Allah. Kaum sufi adalah para pencari di jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik. Jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu dari Allah. Kata Imam Al-Ghazali, seorang Sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepadanya. Yang keempat adalah bidang sosial politik. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi atau kerajaan, atau negara-negara modern atau demokrasi, asal mampu menemukan syariat-syariat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip syura atau musyawarah. Yang kedua adalah prinsip al-adl atau keadilan. Yang ketiga adalah prinsip al-huriyah atau kebebasan. Yang keempat adalah prinsip al-musawwah, artinya adalah kesetaraan derajat. Berikutnya adalah karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah at-tawasud, berarti pertengahan. Maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjutan ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Yang kedua adalah at-tidal, berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Yang ketiga adalah at-tasammum, berarti sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan mengakhiri sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendidikan dan harga diri, bersedia berbeda pendapat baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Yang keempat adalah at-tawazun, berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan, sesuai unsur atau kekurangan unsur lain. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, artinya menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, atau menjerumuskan nilai-nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan. Saya sertakan
Pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan tadi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tasawuf. Tasawuf adalah mensucikan hati dari apa saja selain Allah. Kaum sufi adalah para pencari di jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik. Jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola kehidupan mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah memberikan hati mereka berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu dari Allah. Kata Imam Al-Ghazali, seorang sufi adalah mereka yang mempunyai kebersihan hatinya dari keterikatan selain kepadanya. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.